Oke, apa kabar Bapak Ibu para pengelola jurnal? Jadi pada video saya kali ini saya akan sharing atau saya akan bercerita bagaimana cara atau apa yang saya lakukan dalam mengelola jurnal atau dalam menerbitkan artikel mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir sampai dengan publish dengan menggunakan OJS Open Journal System. Nah, di sini kebetulan jurnal yang saya kelola itu masih menggunakan OJS versi 2. Nah, dalam video ini juga saya akan share beberapa tips atau beberapa hal yang menurut saya baik atau cocok dilakukan dalam pengelolaan jurnal secara daring. Best practice-nya, gitulah. Nah, jadi tampilan awal setelah Bapak Ibu login, seharusnya tampilan awalnya adalah seperti ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat saya memiliki dua akses untuk jurnal yang saya kelola. Pertama itu sebagai jurnal manager dan yang kedua itu sebagai editor. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu juga. Jadi dalam pengelolaan jurnal yang terlibat komponennya itu ada beberapa user, ada jurnal manager, ada editor, kemudian ada lagi section editor, ada reviewer, atau yang lebih lengkap ada copy editor, kemudian proofreader, dan lain sebagainya. Ya, nah, paling tidak yang terlibat jurnal manager, editor, dan satu lagi reviewer. Nah, di sini saya tidak punya akses sebagai reviewer di jurnal saya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa mengklik ini sebagai editor, klik. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa melakukan atau bisa melihat pertama itu adalah terkait status-status artikel yang berada di jurnal Bapak Ibu. Pertama di sini yang belum diproses itu ada 4 kalau di jurnal saya ini. Kemudian yang dalam proses review ada 24, yang dalam proses editing itu ada 0. Nah, ini karena saya baru saja menerbitkan volume yang terakhir. Jadi saat ini belum ada yang masuk ke dalam proses editing. Nah, di sini juga Bapak dan Ibu bisa melakukan membuat isu atau membuat edisi terbitan ada di sini, kemudian memberikan notifikasi berupa email ke user, kemudian untuk mengecek isu yang akan terbit maupun isu yang sudah terbit sebelumnya. Ya. Isu itu terbitannya Bapak Ibu, volume berapa, nomor berapa, nah itu termasuk isu. Ya. Nah, sekedar informasi, ini jurnal yang saya kelola, jurnal Janapati. Sekarang ini tahun 2020, awal tahun itu berada di Sinta 3 ya, jadi sudah terakreditasi Sinta 3. Nah, kalau saya sebagai editor in chief itu yang pertama kali saya lakukan atau yang setiap hari berusaha saya lakukan adalah mengosongkan ini Bapak Ibu. Mengosongkan di bagian unassign ini. Ya. Jadi di unassign ini sebenarnya terlihat berapa artikel yang baru saja disubmit oleh author atau berapa yang belum kita proses sama sekali. Ya, ada di bagian unassign ini. Jadi biasanya kalau sudah terlalu banyak menumpuk di sini, kadang-kadang juga saya sendiri kewalahan memprosesnya. Jadi saya berusaha setiap hari paling tidak tujuannya adalah mengecek unassign ini, kemudian mengurangi jumlahnya gitu ya, atau dengan kata lain membawanya ke proses review. Nah, jadi itu yang akan saya demokan di video ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa klik ini unassign. Ya, nah di sini akan terlihat artikel-artikel yang belum
Bapak dan Ibu sebagai editor atau sebagai editor in chief itu belum proses ya. Nah, di sini di tab atas ini sebenarnya yang sama seperti yang tadi di depan ya. Nah, in review, in editing, archive. Nah, ini juga bisa diakses dari tab-tab ini sebenarnya. Ya. Nah, ini fasilitas searchingnya. Nah, apabila ada banyak, kalau ingin mudah mencarinya ya bisa menggunakan fasilitas ini. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah misalkan saya pilih artikel mana yang akan saya proses, misalkan ini, saya klik, nah, oke. Nah, jadi biasanya saya sebagai editor in chief, yang pertama saya pastikan adalah kesesuaian antara artikel sesuai tidak dengan scoop dari jurnal saya, gitu ya. Nah, caranya paling awal sekali saya cek dari judulnya. Nah, kalau judulnya udah menurut saya tidak sesuai, biasanya langsung saya reject gitu ya. Nah, nanti saya tunjukkan gimana caranya reject. Nah, apabila menurut saya ini kira-kira cocok dengan scoop dari jurnal saya, nah kemudian langsung saya buka filenya. Nah, di sini. Nah, ini juga biasanya saya pastikan bahwa file yang diunggah oleh autor atau penulis itu adalah tipenya doc atau docx gitu ya. Nah, kalau tipenya PDF atau selain itu biasanya juga langsung saya reject gitu ya. Saya minta penulisnya untuk melakukan submission ulang seperti itu. Nah, kemudian ini saya buka. Oke. Nah, misalkan seperti ini artikelnya. Selanjutnya yang saya lakukan adalah mengecek kesesuaian template-nya. Ya, sesuaian template-nya apakah sudah sesuai dengan template dari jurnal yang saya kelola atau di sini jurnal Janapati seperti itu ya. Nah, biasanya kalau sudah tidak sesuai juga langsung saya tolak gitu ya, karena menurut saya kesesuaian template ini juga mencerminkan keseriusan penulis untuk mengunggah artikelnya di jurnal saya seperti itu. Ya, nah jadi saya sarankan juga Bapak Ibu sebagai editor, apalagi editor in chief itu juga ingat seperti apa template-nya, author guideline-nya seperti apa. Nah, biasanya kalau saya scanning bentuknya, kemudian saya cek minimal judul, fontnya berapa, abstrak, fontnya berapa. Nah, ini sudah sesuai. Kalau saya judul Arial 14, abstrak Arial 10, kemudian untuk bodinya Arial 11 ya. Minimal seperti itu saya cek scanning. Nah, kemudian yang saya lakukan selanjutnya sebagai editor, baru pertama kali ini mendapatkan artikel seperti itu, yaitu memastikan artikel ini belum diterbitkan. Ya, apalagi Bapak dan Ibu tidak langsung memproses artikel yang baru saja disubmit oleh autornya, misalkan sudah 4 bulan lalu baru Bapak dan Ibu proses. Nah, itu saya pikir penting untuk mengeceknya. Ya, cara sederhana yang sering saya lakukan adalah saya copy judulnya, kemudian saya buka Google Scholar. Nah, saya paste di sini. Oke, ya. Jadi di sini biasanya akan muncul beberapa judul. Nah, saya cek saja. Kira-kira sudah terbit atau belum judulnya ini atau dari penulis ini seperti itu. Kalau tidak, ya berarti bisa saya lanjutkan untuk memproses. Kalau ternyata sudah ada di sini, ya harus di reject seperti itu. Ya, oke. Nah, seperti itu yang biasanya saya lakukan. Nah, apabila sudah sesuai semua, sesuai dengan template, deadline, scope, dan sebagainya, langkah selanjutnya adalah kita kembali ke OJS-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini, di bagian kedua, yaitu editor. Nah, yang Bapak dan Ibu sebagai editor in chief bisa lakukan adalah
memberikan atau menyerahkan artikel ini untuk diproses oleh teman-teman editor atau section editor lain, seperti itu. Ya, atau Bapak dan Ibu juga bisa memprosesnya sendiri. Maksudnya memproses itu ya dari review sampai dengan editing nantinya, seperti itu. Nah, kalau mau memproses sendiri, ya Bapak dan Ibu bisa klik ini, add self ini. Ya, kalau Bapak dan Ibu ingin memberikan atau menugaskan teman lain, editor atau section editor lain, nah Bapak dan Ibu bisa pilih ini. Nah, misalkan seperti ini, saya klik add section editor. Nah, di sini akan terlihat rekan-rekan Bapak dan Ibu yang bertugas sebagai section editor. Ya. Nah, bagaimana menambahkan ini? Ya, itu sebenarnya bisa dilakukan oleh jurnal manager. Ya. Nah, sekarang kita masih berada di level editor. Ya, nah bisa dipilih di sini. Nah, biasanya yang saya perhatikan adalah yang ini Bapak dan Ibu, yaitu yang bagian aktif ini. Ya, di sini bagian aktif ini tempat Bapak dan Ibu melihat, nah ini rekan-rekan ini sedang memproses artikel berapa. Ya, jadi maksud saya adalah apabila sedang banyak memproses artikel sih biasanya saya tidak kasih itu ya. Nah, biasanya saya ini udah 4 ini sudah maksimal untuk setiap session editor. Jadi mungkin akan saya nanti tambahkan di sini misalkan ya. Jadi cara menambahkannya tinggal di assign seperti itu. Assign. Nah, kalau assign seperti ini nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk mengirimkan email ya. Jadi memberikan notifikasi ke rekan editor yang lain untuk memproses artikel dengan judul ini seperti itu. Ya, oke. Nah, pada video ini mungkin saya akan memproses sendiri. Jadi di sini tadi, oke, di sini. Nah, ini langsung saya add self saja. Jadi artikel ini biar saya yang memproses ya. Seperti itu. Nah, jadi add self. Oke, nah ini di sini nama saya yang tercantum. Ya. Oke, nah begitu Bapak dan Ibu itu memilih editornya, entah itu kita sendiri atau section editor atau rekan editor yang lain, nah, nanti di author itu statusnya akan menjadi in review. Berarti sudah dilanjutkan ke proses review. Nah, apabila tadi di pengecekan awal ternyata ada ketidaksesuaian, entah itu scope atau tidak sesuai template dan lain sebagainya, nah, Bapak dan Ibu bisa melakukan reject ya, atau menolak artikelnya dari tahap ini. Ya, jadi belum masuk di review ya, karena tidak sesuai di awal ya bisa kita tolak dengan cara di sini ada link untuk melakukan reject ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik ini reject. Nah, nanti di sini akan mengirim email ya. Nah, biasanya yang saya ketik di sini itu adalah alasan mengapa jurnal ini saya reject atau saya minta submit ulang kembali. Ya, misalkan karena tidak sesuai scope-nya atau dimohon untuk melakukan editing template ulang dan sebagainya. Nah, itu saya ketikkan di sini, kemudian tinggal send. Nah, nanti otomatis artikel ini akan masuk ke archive ya, atau hilang dari bagian unsigned tadi. Ya, oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa klik ini editor lagi. Ya, nah tadi di sini sekarang unsigned-nya sisa 3 karena tadi saya sudah proses 1 kan. Nah, di in review-nya bertambah. Tadi sebelumnya 24, nah sekarang 25 karena saya sudah melanjutkan artikel tadi ke proses review. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan bagaimana memproses artikel yang berada di status in review. Ya, nah ini yang tadi yang baru saja kita lanjutkan ke proses review. Nah, sebelum saya buka ini, nah di tampilan in review ini Bapak dan Ibu sebagai editor, apalagi sebagai editor in chief itu biasanya saya melakukan pengecekan
artikel-artikel mana yang sudah selesai direview oleh reviewer gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya bisa melihat di sini di bagian peer review acts. Nah, peer review acts ini artinya artikel ini sudah diminta atau sudah meminta atau sudah menentukan siapa reviewernya. Nah, contohnya misalkan kalau seperti yang ini, artikel ini berarti belum dilakukan pemilihan reviewer, gitu ya. Nah, kalau yang ini yang sudah ada tanggalnya ini, itu berarti sudah dilakukan pemilihan reviewer, ya. Jumlahnya itu menentukan berapa reviewer yang sudah pernah di-assign. Nah, kemudian itu, nah biasanya kalau saya melihat ada beberapa yang belum di-assign reviewernya, ya biasanya saya langsung tanya ke editor yang bersangkutan, ya. Seperti itu, kenapa kok belum di-assign reviewernya, seperti itu. Nah, kemudian yang saya perhatikan selanjutnya adalah juga bagian due ini. Nah, due ini adalah menunjukkan apabila ada reviewer yang belum mengembalikan hasil reviewnya. Ya, contoh artikel ini ada seorang reviewer yang belum mengembalikan hasil reviewnya, sudah melewati batas tenggang waktunya. Ya, jadi biasanya saya menghubungi editor yang saya tugaskan. Ya, saya minta menanyakan ulang atau mengganti reviewernya. Seperti itu. Nah, kemudian yang saya perhatikan juga warnanya Bapak Ibu. Warnanya. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat apa makna dari warna atau shading baris ini, ya, atau di highlight warnanya ini. Di sini sebenarnya. Ya, nah, seperti itu. Oke, saya lanjutkan memproses artikelnya, ya. Nah, ini judulnya bisa diklik. Nah, proses ini juga Bapak dan Ibu yang sebagai section editor itu akan melewati. Kalau yang tadi di awal itu yang bisa melakukan seleksi awal terhadap artikel yang baru disubmit itu hanya sebagai editor saja atau editor in chief seperti itu. Nah, kalau section editor ya hanya bisa melihat artikel-artikel yang sudah ditugaskan oleh editor in chief-nya. Nah, seperti ini tampilan dari tahap review. Kalau summary ya kembali lagi ke yang awal tadi, ya, ngecek scope dan sebagainya. Nah, sekarang kita ada di tahap review. Nah, yang editor atau section editor harus lakukan adalah pertama harus memastikan artikelnya itu blind atau menghilangkan atribut-atribut identitas dari artikelnya. Apalagi di sini artikel yang saya kelola Janapati itu menerapkan proses double blind review, gitu ya. Jadi reviewer tidak tahu siapa yang direview, begitu juga author tidak tahu siapa reviewernya, seperti itu. Ya, jadi lebih objektif proses reviewnya. Ya, jadi yang saya biasa lakukan itu adalah saya buka kembali di sini review versionnya, artikelnya saya download kembali, kemudian saya buka di Word, di editor, kemudian saya hilangkan ininya, ya. Jadi judul, afiliasi, email ini saya hapus. Ya, sebelum menghapus, nah ini tips dari saya. Biasanya yang saya pastikan adalah posisi bawahnya ini sampai di mana, seperti itu Bapak Ibu. Karena tujuannya adalah kalau saya hapus ini tanpa saya kembalikan ke posisi awalnya, kadang-kadang bagian bawahnya itu tidak enak dibaca gitu ya, atau berantakan. Jadi tadi saya lihat posisi bawahnya ini sampai mana. Nah, ini ada sampai perangkat keras pada komputer jinjing seperti itu ya. Nah, begitu ini saya hapus, ya. Nah, saya enter lagi.
saya enter lagi. Perangkat keras pada komputer jinjing. Oke, misalkan seperti itu. Ya. Oh, lewat. Perangkat keras pada komputer jinjing. Oke, nah ini perangkat keras pada komputer jinjing. Kembali lagi ke posisi awalnya, gitu ya, sehingga bawahnya ini sama seperti awalnya. Ya, ini kemudian di save. Ya, nah jika sudah, selanjutnya Bapak dan Ibu upload lagi, ya, agar versi yang dibaca oleh reviewer itu adalah versi yang sudah kita hilangkan tadi identitasnya. Ya, caranya adalah di sini upload a revised review version. Ya, ya, kemudian pilih lagi artikel yang tadi, dan upload. Jangan lupa diklik tombol upload. Ya, nah jika sudah, tahapan selanjutnya adalah memilih reviewernya, Bapak dan Ibu. Ya, jadi dengan cara melakukan select reviewer. Ya, ini Bapak dan Ibu bisa pilih select reviewer. Nah, jadi di sini akan muncul reviewer-reviewer dari jurnal yang Bapak dan Ibu kelola. Nah, tips atau saran dari saya, sebaiknya Bapak dan Ibu benar-benar hanya memunculkan reviewer yang bertugas di jurnal Bapak dan Ibu, gitu ya. Jadi itu juga berpengaruh di penilaian akreditasi Bapak dan Ibu. Karena walaupun kelihatannya reviewernya ada banyak, tetapi tidak pernah diberikan tugas atau tidak bertugas, ya itu sebenarnya mengurangi nilai akreditasinya. Seperti itu. Nah, dan ini bisa Bapak dan Ibu atur itu melalui akun Journal Manager. Ya, jadi di enroll user-user untuk sebagai reviewernya di sini. Nah, untuk di reviewer ini yang biasanya saya cermati Bapak dan Ibu, ya tentu saja di bagian aktif ini. Ya, di sini terlihat reviewer yang bersangkutan itu sedang memproses berapa artikel, gitu ya. Kalau yang done ini berarti yang sudah selesai. Yang weeks ini adalah rata-rata waktu yang diperlukan untuk mereview. Kalau bagian yang ini itu kapan terakhir kali melakukan review. Nah, yang aktif ini berapa yang sedang dalam proses review. Ya, karena ya kalau terlalu banyak yang kita send ya mungkin akan memberatkan reviewernya, gitu ya. Nah, tapi tetap juga harus kita lihat kesesuaian artikel dengan bidang atau review interest dari reviewer-reviewer yang Bapak dan Ibu punya. Nah, misalkan artikel yang tadi saya proses itu saya assign ke misalkan ke Pak Rafike mungkin ya, sign ya, kemudian satu lagi, nah biasanya saya menggunakan dua reviewer Bapak Ibu. Misalkan satu lagi, ya ini Pak Satwika. Oke. Nah di sini saya sudah assign dua reviewer, ya misalkan Pak Resike dan Pak Satwika ini. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya saya lakukan itu adalah memilih review form. Nah, ini opsional sebenarnya. Apabila Bapak dan Ibu sudah memiliki review form atau angket review, nah itu sebenarnya Bapak dan Ibu bisa di setting dengan akun Journal Manager ya, di bagian review form. Nah, ini kebetulan saya sudah punya, jadi bisa saya pilih. Tapi kalaupun Bapak dan Ibu tidak punya review form atau tidak menggunakan review form, bisa dilewati langkah ini. Ya, misalkan di sini saya punya review formnya.
saya assign, atau kalau Bapak dan Ibu juga bisa sebenarnya melakukan review. Nah, saya tunjukkan, nah ini namanya review form. Jadi ada pilihan-pilihan nilai atau aspek yang harus dinilai dari artikelnya, kemudian menuliskan saran dan komentarnya di sini. Ya, seperti itu. Ini namanya review form. Nah, oke, misalkan saya assign. Ya, nah, ini review formnya sudah saya assign, kemudian yang reviewer kedua juga saya assign review formnya. Ya, jadi sekali lagi kalau Bapak dan Ibu tidak memiliki review form atau belum melakukan setting review formnya, ya bisa melewati langkah ini. Ya, nah kemudian selanjutnya yang harus Bapak dan Ibu atur adalah tips dari saya yang harus diatur itu adalah ini bagian apa namanya ini deadline reviewnya lah. Ya, jadi sampai kapan reviewer ini diberikan batas waktu melakukan review terhadap artikel ini. Ya, nah bisa diatur, misalkan diklik saja tanggalnya, nah nanti Bapak Ibu bisa atur di sini. Tuh, misalkan ini saya ubah menjadi 10 seperti itu. Ya, reviewer kedua juga sama. Oke. Jadi tanggal 10. Ya. Nah, selanjutnya adalah melakukan request. Nah, melakukan request dengan mengirimkan email ke reviewernya. Ya. Jadi di request ini itu kita akan mengirimkan email ke reviewer, kemudian nanti reviewer itu akan menjawab apakah bersedia untuk mereview atau tidak bersedia. Ya, tidak bersedianya mungkin karena bidangnya tidak sesuai atau memang mungkin tidak mau atau tidak ada waktu, ya banyak penyebab ya Bapak Ibu. Yang jelas kita wajib melakukan request ke reviewer. Itu juga sekaligus memberikan notifikasi bahwa ada artikel yang harus direview. Ya, caranya melakukan request bisa diklik icon ini. Ya, nah kemudian nanti akan muncul body emailnya yang akan dikirim. Nah, kalau saya sih tidak merubah apa-apa, jadi biasanya langsung klik send seperti itu. Tapi Bapak Ibu jika ada pesan yang ingin diberikan ke reviewer ya silahkan menambahkan di sini. Ya, kalau saya biasanya langsung send. Oke, nah nanti akan kelihatan di sini tanggal dikirim requestnya kapan seperti itu ya. Nah ini reviewer yang pertama sudah, reviewer yang kedua sekarang. Diklik lagi ikonnya, kemudian ini saya tidak ada rubah, langsung send emailnya. Oke, ya. Jadi sampai di sini sebenarnya tugas awal dari editor atau section editor sudah selesai Bapak Ibu. Ya, jadi selanjutnya adalah tinggal memantau proses review yang dilakukan. Ya, maksudnya memantau itu apakah reviewernya sudah menjawab bersedia atau tidak di sini. Kemudian apakah reviewernya itu sudah menyelesaikan hasil reviewnya sebelum deadline seperti itu. Nah, itu semua nanti akan muncul di sini. Ya, untuk proses selanjutnya baru akan lanjut ke bagian ini, editor decision. Ya, jadi untuk video awal ini saya kira itu. Jadi sampai dengan menentukan reviewernya. Ya, pada video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya memberikan hasil review ke author, kemudian melakukan editor decision sampai dengan tahap editing dan penerbitan artikelnya. Ya, demikian Bapak dan Ibu. Terima kasih. Semoga apa yang saya share pada video ini bisa bermanfaat. Oke, terima kasih.